Bisnis seringkali terlihat rumit dan penuh resiko. Tetapi bagi mereka yang berani memulai dari hal sederhana, peluang bisa tumbuh seperti benih kecil yang disiram setiap hari. Begitulah kisah Rina, seorang ibu muda yang memulai usaha jualan bunga hias dari teras rumahnya. Awalnya ia hanya memiliki beberapa pot tanaman seperti Monstera deliciosa, Sansevieria trifasciata, dan Epiprenum aureum. Namun dari situlah tumbuh mimpi besar yang perlahan menjadi sumber penghasilan utama keluarganya. Rina memulai bukan karena punya modal besar, melainkan karena melihat peluang. Tren tanaman hias meningkat ketika banyak orang ingin mempercantik rumah dan mencari hobi yang menenangkan. Ia belajar bahwa dalam bisnis, memahami kebutuhan pasar jauh lebih penting daripada sekedar memiliki produk. Edukasi pertama yang ia pegang adalah jual solusi, bukan hanya barang. Bunga hias bukan sekedar tanaman, tetapi menghadirkan keindahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Pada awalnya Rina menghadapi tantangan besar. Tidak banyak orang tahu bahwa ia berjualan. Alih-alih menyerah, ia memanfaatkan media sosial. Ia memotret tanamannya dengan pencahayaan alami, menulis deskripsi yang jujur tentang cara perawatan, dan membagikan tips sederhana seperti cara menyiram dan memilih pupuk. Dari sini ia belajar pentingnya pemasaran digital. Di era modern, etalase toko bukan hanya di pinggir jalan, tetapi juga di layar ponsel. Seiring waktu, pesanan mulai berdatangan. Namun Rina tidak langsung puas. Ia menyadari pentingnya kualitas layanan. Ia membalas pesan pelanggan dengan ramah, mengemas tanaman dengan hati-hati, dan memberi kartu kecil berisi panduan perawatan. Edukasi bisnis berikutnya adalah pelayanan yang baik menciptakan pelanggan setia. Dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang tak ternilai. Ketika permintaan meningkat, Rina menghadapi dilema modal. Ia membutuhkan lebih banyak stok dan variasi tanaman. Daripada meminjam tanpa perhitungan, ia mencatat arus kas dengan disiplin. Ia memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Inilah pelajaran penting dalam bisnis. Pengelolaan keuangan adalah fondasi keberlanjutan. Tanpa pencatatan yang rapi, usaha sekecil apapun bisa goyah. Rina juga belajar tentang diferensiasi. Banyak orang menjual bunga hias, tetapi ia ingin tampil berbeda. Ia menawarkan paket bundling pot estetik dan tanaman, serta layanan konsultasi gratis tentang penataan sudut rumah. Dengan nilai tambah ini, pelanggannya merasa mendapatkan lebih dari sekedar produk. Dalam dunia persaingan, keunikan adalah daya tarik utama. Tidak semua hari berjalan lancar. Pernah suatu ketika banyak tanaman layu karena perubahan cuaca ekstrim. Kerugian pun tak terhindarkan. Namun Rina tidak menyalahkan keadaan. Ia justru memperdalam pengetahuannya tentang teknik perawatan dan pengendalian hama. Dari kegagalan, ia menemukan pelajaran bahwa resiko adalah bagian dari proses belajar dalam bisnis. Semangat Rina semakin kuat ketika ia melihat dampak usahanya. Ia mampu membantu tetangganya dengan membuka lapangan kerja kecil-kecilan untuk membantu merawat dan mengemas tanaman. Usaha kecil yang dimulai dari teras rumah kini memberi manfaat lebih luas. Inilah esensi kewirausahaan, bukan hanya tentang keuntungan, tetapi juga tentang memberi nilai bagi sekitar. Perjalanan Rina membuktikan bahwa bisnis bukan soal besar atau kecilnya modal, melainkan tentang konsistensi dan kemauan belajar. Ia terus mengikuti tren, mencoba jenis tanaman baru, dan mendengarkan masukan pelanggan. Dunia usaha selalu berubah, dan hanya mereka yang adaptif yang mampu bertahan. Dari kisah jualan bunga hias ini, kita belajar bahwa setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Dengan niat yang kuat, manajemen yang baik, pelayanan prima, dan semangat pantang menyerah, peluang bisa tumbuh subur seperti tanaman yang dirawat dengan cinta. Jika Anda memiliki mimpi untuk berbisnis, jangan tunggu sempurna. Mulailah dari apa yang ada. Rawat dengan tekun, dan biarkan usaha Anda berkembang seindah bunga yang Anda jual.